Pak, mungkin sedikit data dari jumlah hoax yang jelang pilpres ini seperti apa? Ya, tadi kalau mengutip data dari Bappenas, sepanjang tahun 2018 sampai dengan Juni 2023 kan ada 704 hoax, kategori hoax yang muncul, dan dari Januari 2022 sampai dengan Juni 2023 ada 28 yang masuk kategori hoax. Ini belum termasuk berita-berita yang atau informasi yang mispersepsi dan sebagainya. Jadi ya tantangan kita bersama untuk literasi pada publik, pada masyarakat, untuk kemudian bisa membedakan antara informasi yang belum tentu benar dengan produk jurnalistik yang kita kenal selama ini sebagai berita, yang pasti harusnya melewati mekanisme konfirmasi, melewati mekanisme untuk kemudian ada verifikasi dan sebagainya. Nah, di kita ini masyarakat belum bisa sepenuhnya membedakan antara produk jurnalistik dari media dan kemudian informasi yang muncul terutama di media sosial. Apalagi kemudian sekarang juga media-media arus utama pun juga sudah menggunakan media sosial sebagai platform baru kan. Ya, televisi tidak hanya terestrial tapi juga sudah bikin channelnya di YouTube gitu. Media cetak pun punya di YouTube juga gitu dan sebagainya. Jadi sebagai bagian dari konvergensi atau bagian dari integrasi dari sebuah media. Nah, ini tantangan kita bersama lah untuk kemudian membangun kesadaran publik, terutama terkait dengan pemilu, mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas, dan itu menjadi salah satu tanggung jawab dari media sebagai atau wartawan dan jurnalis sebagai sosok yang punya peran untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, media harus berkejaran dengan waktu, deadline segala macam. Sisi lain, banjir informasi dengan cepat. Nah, karena apa yang dilakukan media sehingga bisa mengejar kecepatan hoax segala macam yang tentu sulit untuk bisa mengejar apa dengan berita atau informasi yang dilempar oleh publik. Kenapa? Dilempar oleh masyarakat yang tanpa melalui mekanisme verifikasi, tanpa konfirmasi dan sebagainya. Karena media, sepanjang dia media, dia punya newsroom, dia punya standar kode etik, dia punya standar kerja yang tentu, dia pasti akan ketinggalan dengan informasi yang disebarkan oleh influencer atau informasi yang disebarkan oleh buzzer, apalagi mesinnya, robot. Kalau kita bicara tentang digitalisasi informasi atau robotik informasi gitu, yang mesin mekanisasi dari informasi, kan mereka tanpa konfirmasi udah dilempar aja. Sementara kalau kita begitu tidak melakukan konfirmasi, kan pasti akan menimbulkan persoalan baru. Nah, ini yang menjadi bagian dari tugas Dewan Pers untuk selalu mengingatkan. Tidak selalu harus mengejar kecepatan, karena platform global pun juga mengubah algoritmanya yang tidak lagi bicara tentang sepenuhnya kecepatan gitu. Karena itu kemudian bagaimana kita bersama-sama membangun kualitas jurnalisme di Indonesia. Izin Pak, nama lengkap sama jabatan di Dewan Pers Pak. Saya Triagung Risanto, saya Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi di Dewan Pers. Ya, terima kasih Pak dari Channel Bali. Persepsi